不需要换个人。这是唯一的希望。他也许还活着。成功了。一旦失败，不死也会变成废人。区区蝼蚁也敢聒噪。Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur Donghua series yang berjudul Yo, tanpa berlama-lama, kita langsung gas ke alurnya. Di video sebelumnya terlihat Lin Fei yang memasuki area makam dan menemukan harta yang sangat langka yang bernama Astrolabe Kosmik, yaitu senjata sihir yang bisa mengembalikan waktu. Meskipun senjata tersebut tidak bisa membawa Lin Fei ke 30.000 tahun yang lalu, tapi senjata tersebut sangat berharga karena bisa membantu Lin Fei untuk mempelajari teknik 10.000 pedang. Dan senjata tersebut salah satu yang paling diharapkan Lin Fei selama ini. Namun hal tak terduga terjadi yang dimana senjata tersebut pecah. Yang dimana Astrolabe Kosmik adalah salah satu senjata tingkat atas tapi bisa hancur begitu mudah. Lin Fei berpendapat kalau senjata barusan adalah replika dan yang asli masih terkubur, lalu bergegas mencarinya lagi. Tapi ia tidak menemukan hasil apapun yang membuat dirinya menjadi frustasi dan marah-marah sendiri gak jelas. Lin Fei tidak ingin di kehidupannya yang sekarang akan bernasib sama seperti kehidupan sebelumnya yang hanya menjadi orang tak berguna. Kemudian Lin Fei berniat keluar, tapi ia tak sengaja menendang kotak senjata tadi. Lalu terlihat emas murni Taiyi, tapi Lin Fei tidak membutuhkannya dan bergegas pergi. Tapi setelah dipikir-pikir, Lin Fei mengurungkan niatnya untuk membuang emas murni tadi lalu mengambilnya. Lin Fei pun mengingat masa lalunya di saat berada di perpustakaan. Dirinya sedang melihat-lihat buku yang ada di perpustakaan, kemudian terlihat salah satu buku terjatuh. Setelah mengetahui kalau itu adalah buku 10.000 pedang, Lin Fei langsung membuangnya karena ia pikir teknik tersebut cuman kebohongan. Secara kebetulan di situ ada senior Lin Banhu yang langsung menangkap buku yang dibuang Lin Fei. Ia mengatakan kalau buku itu masih berguna dan menyuruh Lin Fei agar tidak membuangnya. Tapi Lin Fei menjelaskan kalau buku itu tidak berguna dan teknik yang ada di dalam buku tersebut hanyalah kebohongan dan akan merugikan orang lain yang membacanya di esok hari, karena sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun. Ternyata Lin Banhu sudah membaca buku itu sebelumnya, dan ia mengatakan kalau teknik yang ada di dalam buku tersebut sangat mengagumkan. Tapi Lin Fei terus mengatakan kalau buku itu tidak berguna karena dirinya juga sudah membaca buku tersebut, tapi bagian awal saja. Dan ia menemukan gagasan tentang keterampilan pedang tunggal, tapi memiliki ribuan trik, yang menurutnya itu adalah hal yang mustahil. Dan sebelumnya Lin Fei juga mendengar perkataan gurunya kalau teknik yang ada di buku tersebut hanyalah sampah. Jadi itu sebabnya ia berniat membuang buku tersebut. Lin Banhu juga setuju dengan perkataan Lin Fei barusan yang dimana gagasan dalam buku tersebut terdengar mustahil dan sulit dipelajari. Tapi belum tentu hal itu tidak bisa dipelajari. Dan kalau ada seseorang yang bisa mempelajari buku tersebut dan berhasil menguasainya, maka orang itu bakal tak terkalahkan. Lalu Banhu mengatakan, jika suatu hal tidak bisa diselesaikan dengan akal sehat, maka harus diselesaikan dengan akal gila atau di luar kepala. Memikirkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebelumnya Lin Banhu bertemu dengan seorang kultivator tubuh, yaitu orang yang mengubah tubuhnya menjadi senjata sihir, dan kekuatan tubuh orang tersebut sangatlah kuat layaknya kekuatan senjata sihir. Dan sebagian orang pasti mengira kalau teknik kultivator tubuh adalah hal mustahil, karena belum pernah dilakukan siapapun. Yang membuat pemikiran Lin Fei sekarang menjadi terbuka kalau sesuatu yang mustahil belum tentu mustahil. Setelah mendengar perkataan Lin Banhu barusan, Lin Fei sekarang ingin melatih tubuhnya agar bisa menjadi kultivator tubuh, dan dirinya harus memasang 81 segel ke dalam tubuhnya agar berhasil mengubah tubuh menjadi senjata sihir bawaan. Lalu berterima kasih ke Lin Banhu karena berkat Lin Banhu, dirinya sekarang memiliki tujuan, karena di zaman dulu Lin Fei ini tidak memiliki bakat dan tidak bisa melatih teknik apapun. Dan jalan utama agar Lin Fei bisa menjadi kuat adalah menjadi kultivator tubuh.
Tapi Lin Banhu memperingati Lin Fei untuk tidak melakukan hal itu, karena hal itu sangat berbahaya, bagaikan dirinya membuat senjata sihir. Jika dirinya gagal, maka bisa membuatnya lagi, tapi berbeda halnya jika menjadikan tubuh menjadi senjata sihir. Jika gagal, konsekuensinya akan sangat fatal yang berakibat kematian. Lalu membuang buku 10.000 pedang tadi yang bertujuan agar Lin Fei tidak mencoba hal-hal yang mustahil, karena hal itu sangat berbahaya. Kembali ke masa sekarang, Lin Fei berniat menjadikan tubuhnya menjadi senjata sihir, menggunakan metode Buddha surgawi, yaitu teknik pemurnian artefak terbaik pada zaman kuno. Dan ia mengetahui kalau emas murni di tangannya itu hanya memiliki 1 segel, yang dimana itu adalah bahan utama untuk membangun fondasi dalam tubuh seseorang. Tapi Lin Fei sedikit takut, karena kalau gagal, dirinya akan meninggoy. Tapi kalau tidak mencobanya, dirinya akan menjadi sampah seumur hidup seperti kehidupan sebelumnya. 真的要把身体炼成法宝了，打造根基的顶级材料。人生只有一道先天禁止，不死也会变成废人。 Kembali ke masa lalu, terlihat 2 orang yang sedang membicarakan Lin Fei, yang waktu itu hanyalah sampah, dan mereka mengatakan kalau Lin Fei tidak akan bisa memasuki ranah alam Yang Yuan selamanya. Yang ternyata Lin Fei mendengar perkataan mereka berdua dan merasa sangat kesal. Sampai suatu ketika dirinya tinggal seorang diri tapi tetap menjadi sampah karena tidak ingin mengambil resiko dengan hal-hal yang mustahil, seperti menjadi kultivator tubuh. Lin Fei yang mengingat masa lalunya, ia tidak ingin menjadi pecundang seperti dulu yang takut akan kematian, lalu memutuskan untuk memurnikan tubuhnya sendiri menjadi kultivator tubuh. Lin Fei langsung memulai prosesnya, yaitu memasukkan emas murni tadi ke dalam tubuhnya. Tapi di saat pemurnian, tubuhnya merasakan kesakitan yang luar biasa, dikarenakan emas murni tadi menjadi tidak terkontrol. Kemudian Lin Fei mencoba memasukkan energi ke dalam tubuhnya untuk menstabilkannya. Namun usahanya gagal dan emas murni itu terus bergejolak di dalam tubuh Lin Fei. Lin Fei lalu memasukkan sebuah pedang ke dalam tubuhnya, karena ia mengingat perkataan Lin Banhu yang menyuruh Lin Fei agar berpikir sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Pada akhirnya Lin Fei mengerti tentang penyebab emas murni yang bergejolak, lalu memulai menstabilkannya. Tak lupa pedang yang dimasukkan ke tubuh Lin Fei tadi juga berperan penting untuk menstabilkan emas di dalam tubuhnya. Akhirnya Lin Fei berhasil menerobos tahap awal alam Yang Yuan, dan Lin Fei berniat mengisi terus-menerus segel dalam tubuhnya secara perlahan dan bertahap, karena untuk mendapatkan emas murni tidaklah mudah. Di tebing Pak Rulang, terlihat Li Qingshan yang sedang memperbaiki segelnya. Di tempat lain, terlihat Tianxing yang baru tersadar lalu menanyakan berita tentang tebing Pak Rulang ke salah satu murid yang ada di situ. Murid itu menjelaskan kalau semuanya sudah diurus oleh Li Qingshan beberapa hari yang lalu. Tianxing terlihat senang dan berharap kalau Li Qingshan juga berhasil menyelamatkan Lin Fei. Tak lama kemudian datang Li Qingshan. Tianxing lalu menghampiri Li Qingshan untuk menanyakan kabar tentang Lin Fei. Tapi Li Qingshan tidak begitu peduli dengan kabar Lin Fei dan langsung mengatakan kalau Lin Fei sudah meninggal. Tianxing masih belum puas dengan jawaban Li Qingshan barusan dan menanyakan tentang mayat Lin Fei apakah sudah ditemukan, yang dimana mayatnya belum ditemukan dan belum ada berita tentang kematian Lin Fei. Tapi Li Qingshan sudah mengatakan kalau Lin Fei mati dan tidak ingin melakukan pencarian lebih lanjut. Li Qingshan yang terus didesak oleh Tianxing, dirinya marah dan langsung menyerang Tianxing. 以你们的修为根本不可能活下来，你敢质疑我？你说林飞已死，可是亲眼所见，他也许还活着。Tianxing terus menyalahkan Li Qingshan yang tidak menjalankan tugas ketua sekte dengan benar, yaitu untuk melindungi semua murid. Tapi Li Qingshan tidak menghiraukan ucapan Tianxing barusan dan ingin memberikan pelajaran ke Tianxing. Namun kemudian Lin Fei muncul, dan cerita pun bersambung. Ya, sepertinya di video selanjutnya akan ada pertarungan Lin Fei melawan Li Qingshan. Kita tunggu aja ya kan? Oke mas bro, sekian, terima kasih.